Siapa? Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Akan kuhancurkan dia. Panglima! Panglima! Nah, adik-adik ingin tahu kisah selanjutnya? Dengarkan Kak Tarno berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tidak akan lekang dimakan waktu. Kisah keteladanan seorang nabi yang demi mempertahankan keimanannya sampai dibakar hidup-hidup. Kisah ini berjudul Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat bernama Padang Aram di kerajaan Babilonia. Pada saat itu banyak rakyat kerajaan Babilonia menyembah berhala. Rajanya sangat zalim bernama Raja Namrud. Ia membuat undang-undang yang mengharuskan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Pada saat itu ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Tahur adalah seorang pembuat berhala. Dia menjual berhala-berhala itu untuk disembah rakyat Babilonia, termasuk dia sendiri yang menyembahnya. Raja Namrud memerintahkan kepada Panglima. Panglima, iya Baginda, siap. Cepat, kamu cari bayi laki-laki semua, dan semua harus kamu bunuh. Baik Baginda. Pasukan, siap komandan. Siap komandan. Siap komandan. Mari kita cari bayi laki-laki untuk kita bunuh. Hah? Dibunuh? Bayi laki-laki itu dibunuh? Ya, itu perintah raja. Baiklah. Kemudian para pasukan mencari bayi laki-laki. Dari kejauhan terdengar seorang bayi sedang menangis. Cepat-cepat mereka menghampiri bayi itu. Setelah memastikan bahwa bayi itu adalah laki-laki, maka bayi itu kemudian dihilangkan nyawanya. Demikianlah kekejaman pemerintahan Raja Namrud. Di tempat lain, ayah Ibrahim walaupun seorang penyembah berhala, tetapi dia tidak rela anaknya sampai dibunuh. Karena itu, setelah Ibrahim lahir, dibawanya Ibrahim kecil ke dalam hutan, dimasukkan ke dalam gua. Menurut pandangan manusia, jelas Ibrahim pasti mati, dimakan ular, dimakan singa, dipatok ayam, dia mematok Ibrahim, atau mungkin juga oleh anjing. Jelas-jelas itu pandangan manusia berpikiran seperti itu. Tetapi dengan izin Allah, Ibrahim bisa tumbuh dewasa dalam keadaan sehat walafiat. Setelah Ibrahim balik, ia mencari-cari Tuhannya, kembali kepada kampung halamannya. Kemudian ia mencari sebenarnya siapakah Tuhannya. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 disebutkan, tatkala malam tiba, muncullah sebuah bintang. Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tatkala bintang itu tenggelam, kemudian ia berkata,
Saya tidak suka yang tenggelam. Kemudian terbitlah bulan. Tatkala bulan itu terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu tenggelam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian ketika matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari itu tenggelam, ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Demikian Ibrahim terus-menerus mencari Tuhannya sampai Ibrahim mendapatkan hidayah bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan hidayah, Ibrahim kemudian berdakwah kepada kaumnya, dan yang pertama-tama diajak untuk beriman adalah ayahnya. Akan tetapi ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim, kaumnya pun tidak mengikuti ajakan Ibrahim. Karena itu Ibrahim membuat strategi agar ia bisa berdialog dengan Raja Namrud yang notabene adalah raja yang dolim, yang memerintahkan rakyatnya agar ikut menyembah berhala. Kemudian pada saat Raja Namrud beserta pengikut-pengikutnya pergi keluar kampung untuk melakukan suatu peribadatan, Ibrahim masuk ke dalam gedung-gedung tempat berhala-berhala itu. Satu persatu berhala-berhala itu dihancurkan. Semua berhala-berhala dihancurkan sampai hancur berkeping-keping, kecuali satu saja yang dibiarkan tetap utuh, yakni berhala yang paling besar. Kemudian Ibrahim mengalungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung itu kepada berhala yang paling besar itu. Kemudian Raja Namrud dan para pengikutnya kembali ke desa. Setelah memasuki gedung-gedung tempat berhala itu, alangkah terkejutnya mereka. Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Akan aku hancurkan dia. Panglima, cepat cari tahu siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Setelah itu, Panglima dengan sigap datang. Lapor Baginda. Kami dengar bahwa ada seorang pemuda yang selalu menghina Tuhan-Tuhan kita. Mungkin dialah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Baiklah, bawa dia kemari. Seret dia kemari. Tak berapa lama Ibrahim dibawa ke hadapan Raja Namrud. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Wahai Raja Namrud, cobalah kamu tanyakan kepada patung yang paling besar itu. Bukanlah dia yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Dialah yang telah membawa kapak di lehernya. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak tahu masa batu seperti ini bisa menghancurkan? Wahai Raja Namrud, kalau kamu sudah tahu bahwa batu itu tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kamu hancur? Mengapa kamu sembah-sembah? Mengapa patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa ini kamu jadikan Tuhan? Dengar jawaban itu, Raja Namrud semakin bertambah marah.
Akhirnya ia memerintahkan kepada panglima dan pasukannya agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. Panglima, siapa yang tidak? Cepat, cari kayu bakar. Bakar Ibrahim hidup-hidup. Siap, Panglima. Kemudian para pasukan berbondong-bondong mencari kayu bakar. Satu persatu mereka menempatkan kayu bakar itu di sebuah tempat yang luas agar bisa disaksikan oleh orang banyak. Setelah terkumpul banyak, Baginda, kayu bakar sudah siap kami nyalakan. Selanjutnya, bagaimana Baginda agar kami bisa membakar Ibrahim agar kami tidak ikut terbakar? Baginda Raja Namrud kemudian memerintahkan agar Ibrahim dibakar dengan cara dilentingkan dari jauh, seperti anak panah yang dilentingkan. Wahai Panglima, cobalah kamu lentingkan Ibrahim, dibakar dari jarak jauh agar ia nanti bisa masuk tepat ke dalam kayu bakar itu tanpa kalian terkena panasnya. Siap, Baginda. Demikianlah. Akhirnya Ibrahim dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Para rakyat, para prajurit bersorak-sorak. Mereka mengira bahwa Ibrahim telah tiada, telah binasa. Syukur kamu Ibrahim, kamu telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Ya Ibrahim, kau telah menghina Tuhan kami, maka rasakanlah olehmu. Saat ini kamu sudah tidak akan bisa lagi menghina Tuhan-Tuhan kami. Akan tetapi Ibrahim dengan izin Allah, api itu tidak bisa membakar tubuh Ibrahim sedikit pun. Tubuh Ibrahim bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Nabi Ibrahim dengan pertolongan Allah sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian Ibrahim keluar dari sisa-sisa pembakaran dalam keadaan utuh, sehat walafiat. Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Orang-orang pada heran. Itu kan Ibrahim. Mengapa dia tidak terluka? Mengapa dia masih hidup? Semenjak kejadian itu, banyak rakyat berbondong-bondong masuk ke dalam ajakan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.